Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Beus ingin mempresentasikan tentang penyakit fraktur pada tulang. Perkenalkan, nama saya Sapala Syafia, absen 29. Perkenalkan, nama saya Prisca Terkini dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Salsabila Jenny dari absen 30. Perkenalkan, nama saya Sufania Kuliah dari absen 34. Perkenalkan, nama saya Salah Zuardi, absen 31. Perkenalkan, nama saya Mahendra Putra. Ada iklan nggak nih? Definisi fraktur adalah ketika kondisi lintas tulang rawan epifisis atau tulang rawan slip. Fraktur adalah kondisi yang sering terjadi dan dapat dialami oleh seorang dan pada usia berapapun tanpa tekanan kuat pada tulang, misal akibat kecelakaan. Selanjutnya adalah jenis. Yang pertama adalah fraktur terbuka, yaitu kondisi ketika patahan tulang menembus kulit. Ini bisa dilihat oleh mata secara langsung. Yang kedua adalah fraktur tertutup, yaitu ketika patahan tulang tidak menembus kulit atau kulitnya masih utuh. Yang ketiga ada fraktur parsial, yaitu kondisi ketika matanya tulang tidak seutuhnya atau tidak lengkap. Yang keempat dan terakhir adalah fraktur total, yaitu ketika patahnya tulang terjadi secara total atau lengkap, sehingga tulang terbagi menjadi dua bagian atau terpisah. Gejalanya itu ada 6. Yang pertama, nyeri atau sakit hebat di area tulang yang fraktur. Yang kedua, pembengkakan di area tubuh yang terdampak. Yang ketiga, deformitas atau perubahan bentuk yang terlihat jelas di area tubuh yang mengalami fraktur. Lalu yang keempat, sulit menggerakkan bagian tubuh di area patahnya tulang. Yang kelima, kemerahan, memar, dan rasa hangat di kulit sekitar tubuh yang terdampak. Dan yang terakhir, mati rasa dan kesemutan di area tubuh yang terkena. Penyebab fraktur sendiri yaitu fraktur terjadi karena adanya tekanan atau benturan yang kuat ke tulang yang melebihi kekuatan dari tulang itu sendiri. Hal ini umumnya disebabkan oleh cedera seperti jatuh, kecelakaan, atau benturan langsung yang kuat ke area tubuh, atau gerakan yang berulang juga melibatkan tulang lengan. Sebenarnya ini disebabkan oleh gangguan muskuloskeletal atau penyakit tertentu yang melemahkan tulang seperti osteoporosis maupun kanker tulang. Komplikasi yang menyebabkan tulang terjadi yang pertama adalah yaitu ketika tulang sudah sembuh dan menyatu tetapi tidak pada posisi yang tepat. Kedua, infeksi yang umum terjadi pada fraktur terbuka akibat bakteri yang masuk dan menginfeksi tulang atau stasiun tulang. Ketiga, ada sindrom kompartemen, yaitu pendarahan atau pembengkakan yang terjadi di dalam otot-otot sekitar fraktur. Yang keempat, ada nekrosis alveolar, yaitu ketika tulang kehilangan suplai darah yang esensial sehingga menyebabkan kematian jaringan tulang. Yang kelima ada hematosis, yaitu pendarahan bom benih yang menyebabkan selanjutnya teman-teman ada pertumbuhan tulang terhambat, terutama pada anak yang mengalami fraktur di tulang panjang dekat renteng pertumbuhan. Selanjutnya penggumpalan darah yang bisa pecah dan dapat memengaruhi Jam 8.30. selanjutnya cedera pada organ atau jaringan di sekitarnya. Selanjutnya pengobatan fraktur. Pemasangan brace adalah pemasangan bahan kaku di sekitar tulang yang patah untuk membantu tulangmu tersangka dengan baik sampai sembuh kembali. Pemindaian yaitu penempatan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Pemindaian bertujuan untuk menjaga agar tulang yang patah tidak bergerak. Untuk mengobati tulang yang patah juga bisa dilakukan dengan cara pemindahan internal, yaitu pemindahan untuk menempatkan lubang pada tulang yang patah. Selanjutnya penggunaan traksi, obat-obatan untuk membedakan nyeri, pemindahan atau operasi tulang yang terakhir adalah istilah kaki. Secara
mencegah terjadinya fraktur. Yang pertama, menciptakan rumah yang aman. Yang kedua, menggunakan alat pelindung ketika beraktivitas fisik di luar rumah atau berolahraga. Yang ketiga, memastikan penerangan di rumah dan sekitar rumah baik saat gelap. Yang keempat, memperhatikan sekeliling Anda ketika berjalan. Yang kelima, melakukan konsultasi dengan dokter jika Anda beresiko mengalami osteoporosis. Yang keenam, berolahraga rutin untuk memperkuat tulang. Yang ketujuh, menghentikan kebiasaan merokok. Dan yang kedelapan, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Abu Al-Jahrawi merupakan seorang dokter, ahli bedah maupun ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penyembuh asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter era kekhalifahan, dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern ini. Ini pencipta gips. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari rezeki dari kelompok bapaknya bagaimana terjadinya penyakit tulang pada penderita faktor? Bagaimana prinsip terjadinya penyatuan tulang pada penderita faktor? Silakan. itu adalah mengembalikan posisi patahan, posisi semula, dan mempertahankan posisi itu selama masa penyembuhan patah tulang. Apakah terjawab? Apakah terjawab? Instruksi kurang kencang. Prinsip penanganan fraktur adalah mengembalikan posisi patahan tulang ke posisi semula atau reposisi dan mempertahankan posisi itu selama masa penyembuhan patah tulang atau imobilisasi. Cara mempertahankannya gimana? Apakah terjawab? Tiap hari lah. Karena ada penanganannya yang kita tahu. Ya misalnya di lakban kali yang Hah? Ya ceritakan dong. Right. Maaf. Ini bukan. Apa itu? Pengobatan fraktur yang pertama pemasangan unit, yang kedua pembinaan terapi, yang ketiga obat-obatan pengobatan nyeri, lalu yang keempat pengobatan operasi patah tulang, lalu yang terakhir fisioterapi. Ada nggak cara pemudahan?
kalau tulangnya besar-besar. Nah, kalau tulangnya hancur, retak, gimana? Hah? Enggak kalau Kalau yang udah hancur itu ya udah hancur. masih dengan pemasangan gips. Bukankah dengan operasi itu kan ketelitian untuk menyatukan fragmen itu pasti bagian pecahan ya, patahan atau pecahan tulang itu reposisinya tuh lebih teliti kan kalau dengan operasi. Jadi maksudnya itu penanganan kalau misalkan tulangnya hancur. Iya, kalau retak atau hanya patah dua dengan hancur itu kan beda ya. Jadi kalau hancur itu kan patahan atau fragmen lebih kecilnya itu kan lebih banyak. Dan kalau kayak itu nggak mungkin digips. Ya, dengan operasi. Nah, makanya keuntungan operasi itu kan bisa lebih dengan ya tadi Ibu ceritakan ketelitiannya kan lebih tinggi reposisi untuk penyatuan fragmennya itu. Jadi kalau kamu mau menyatukan gelas pecah itu kan itu lebih teliti satu demi satu bagian yang dipasangnya itu yang mana, arahnya di mana itu kan lebih jelas ya dibandingkan dengan gips. Kalau gips itu patah tulang dua itu bisa digips, tapi kalau udah jadi hancur fragmen itu harus dioperasi karena akan membutuhkan ketelitian dari reposisinya fragmen tadi itu lebih ketelitiannya lebih detail ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Pertanyaannya? Kenapa para tulang atau penyakit kanker pada dewasa sulit disembuhkan? Iya, jawabannya? Jawabnya satu orang terus dari tadi, gantian dong yang lain. Bukan maksudnya. Gimana? Karena tulang pada orang dewasa kandungan kalsiumnya seperti ini. Sudah. Ada lagi? Tanyakan, kalau saya mampu matokannya dari kelompok Bosol, pertanyaan saya apa perbedaan gangguan tulang fraktura dan fisura? Apa perbedaan gangguan tulang fraktura dan fisura? Baik, jadi menjawab pertanyaan dari Afif. Perbedaan fraktur dan fisura adalah kondisi tulang yang terluka
Pada fraktura, kondisi tulang yang terbuka adalah sampai patah, biasanya akibat kecelakaan. Apabila pada kondisi tulang tidak sampai patah, namun hanya menurunkan saja. Jawab. Apa jawab? Udah. Silakan Rofi. Apa? Di mananya? Ibu sudah 3 penanya, berarti sudah diakhiri. Lagi jika tidak ada akan kami tutup. Oke. Silakan kepada Jawab Hidayati. Bagaimana caranya kita mengetahui adanya patah tulang selain diagnosa dengan apa namanya, dengan ronsen? Saya kembali ke slide sebelumnya. Ada gejala-gejala patah tulang yang dapat dikenali secara fisik. Mana? Sebelumnya? Gejala pada tulang yang pertama nyeri atau sakit berat di area tulang non fraktur. Selanjutnya pembengkakan di area tubuh yang terdampak, kemudian deformitas atau perubahan bentuk yang sangat jelas di area tubuh yang mengalami fraktur. Yang keempat, dengan keempat sulit menggerakkan bagian tubuh di area patah tulang. Yang kelima, kemerahan, membas dan rasa hangat di sekitar tubuh yang terdampak. Dan terakhir, terasa dan kesembuhan di area tubuh yang terdampak. Kemudian kamu menampilkan nggak gambar-gambar retak atau patah tulang? Kenapa? Terus jenis-jenis dari patah tulang, jenis-jenis dari itu apa Jadi dari fraktur kita udah tampilkan di slide itu. Sementara untuk foto-foto sendiri kita tidak tampilkan karena menurut kita kurang etis saja kalau ditunjukkan ke Benar itu gimana? karena kalau misalkan patah tulang itu pasti kelihatan apa terluka secara fisik ya, dan menurut saya itu kurang etis kalau diperlihatkan ke audiens. Yang langsung tidak dikenal. Nggak berkembang dong ilmu kedokteran kalau kamu berpikirnya seperti itu. Bagaimana kita ingin mengetahui dan menjaga diri kita kalau misalnya kita tidak tahu patahannya seperti apa, akibatnya apa? Kalau untuk menjaga diri itu maksudnya kan kita sama memisahkan gejala-gejala yang lain. Misalkan kayak gejala ruam atau terjadi pembengkakan yang bisa dicek. Kalau menurut saya untuk mengetahui kita mengalami itu atau tidak harus melihat depan, menurut saya itu. Loh, bagaimana penanganannya kalau patahnya patah dua bisa kalau kita tidak mengetahui patahnya di bagian mana, garisnya arahnya kemana, nah tidak dengan gambar ya kita nggak bisa menangani dong. Loh, justru di kedokteran ini kan kita belajar ilmu kedokteran. Bukan kalian yang menangani, bukan. Kalian bukan dokter yang menangani, tapi dokter memerlukan arah dari patah tulangnya kemana, garisnya kemana, bagaimana retaknya kan itu. Nah jadi kamu tampilkan gambarnya karena menangani itu harus mengetahui patahannya di sebelah mana, kemudian penanganannya seperti apa, namanya apa kalau kayak gini gitu ya. Nah itu yang diperlukan. Jadi kamu wajib menampilkan gambar untuk menjelaskan kepada teman-temanmu bahwa patah tulang ini namanya ini, yang patah tulang ini namanya ini, penanganannya seperti ini, gitu ya. Itu namanya kamu menguasai materi dan bisa menyampaikan ke yang lain. Mana tahu dari kalian salah satu ada yang mau jadi dokter, ya kan? Kita tidak tahu nasib seseorang kelak seperti apa, ya. Nah, jadi kalau kamu ngomongnya seperti itu ya nggak berkembang dong ilmu kedokteran. Kalian kan generasi penerus yang harusnya mengetahui. Ya, dirubah cara berpikirnya, ya.
Kalau kamu menampilkan lebih banyak, kamu menguasai lebih banyak, bisa menyampaikan lebih banyak, akan lebih baik. Jelas ya? Ini pengetahuan umum. Ya, dalam bidang kedokteran yang harus kita tahu, bahwa sehari-hari juga kita harus tahu. Jadi kita bisa menjaga tubuh kita, bisa menjaga aktivitas kita agar tidak mengalami cedera. Seperti itu. Jelas ya? Nanti ditambahkan di PPT-nya, di belakang ini ada perbaikan, nanti ditambahkan gambar-gambarnya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi dan kita berikan aplaus untuk teman-teman. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.